Selamat pagi kawan-kawan, masih bersama saya. Kita akan membahas satu pernyataan dari apologetika Kristen masa kini, atau dalam satu bab dengan judul "Pernahkah Yesus berkata, Akulah Tuhanmu dan sembahlah aku saja" di dalam Alkitab. Nah, dalam mengenal dan memahami Yesus Kristus, terkhusus sebagai saudara-saudara non-Kristen, agar jangan termakan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah atau mencari panggung agar terkenal, dan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara mengumbar kebencian atas ajaran kekristenan yang menekankan Yesus adalah Tuhan. Dengan dalil pakar agama Kristen, dengan dalil mantan pendeta, dengan dalil dia sebagai ahli kitab, dan lain sebagainya. Di bawah kolong langit ini satu-satunya kitab yang menceritakan kisah Yesus Kristus adalah Tuhan, itu ada di dalam Alkitab. Yesus Kristus, di mana di dalam nama Yesus terletak atribut kemanusiaannya, dan di dalam Kristus atau Mesaya terletak atribut kealahannya. Di kitab-kitab lain tidak ada pribadi Yesus Kristus yang diceritakan. Tetapi kitab-kitab lain selain Alkitab, kalaupun ada yang menyinggung berita yang mirip tentang Yesus, hal itu sudah tidak murni, sudah ada ditambahi dan dikurangi, atau yang dimiripkan, atau yang diserupakan. Karena itu siapa yang ingin mengenal Yesus Kristus dengan benar dan tepat, maka ia harus mencari informasi tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya kitab yang bercerita atas nama Yesus Kristus. Dan jika di kitab-kitab lain, itu bukan berita tentang Yesus Kristus, tetapi mungkin oknum lain yang mungkin diserupakan atau dimiripkan dengan pribadi Yesus Kristus. Sebab kitab-kitab itu ada ratusan tahun intervalnya atau jaraknya dengan kehadiran Alkitab. Alkitab menerangkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi perhatikan, di dalam diri Yesus terdapat dua hakikat, yakni kemanusiaan dan kealahan, di mana kedua sifat dan tabiat ini berbeda tetapi menjadi satu kesatuan di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lalu jika Yesus adalah manusia, apakah kemanusiaan kita sama dengan kemanusiaan Yesus? Tentu jawabnya tidak. Karena kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang tanpa dosa, kemanusiaan yang suci dan kudus. Sementara kemanusiaan kita adalah kotor, hina dan berdosa. Karena itu kemanusiaan kita harus belajar dan meneladani kemanusiaan Yesus, agar kemanusiaan kita menjadi benar di hadapan Allah. Alkitab mencatat, saat Yesus berbicara atas nama kemanusiaannya, tentu Yesus akan berkata bahwa dirinya adalah utusan Allah, dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah anak Allah. Tetapi di sisi lain, Yesus juga berbicara atas nama ketuhanannya atau kealahannya yang dicatat di dalam Alkitab. Sayangnya, ada orang-orang non-Kristen yang berorientasi pada anti-Kristus mengangkat perkataan Yesus atas nama kemanusiaannya, seperti Yesus adalah utusan Allah, Yesus adalah hamba Allah, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ajaran kekristenan yang menekankan Yesus adalah Tuhan adalah sesat, dan mereka secara picik menyembunyikan perkataan-perkataan Yesus atas nama kealahannya yang direkam dan dicatat di dalam Alkitab. Kawan-kawan, saya akan memberikan bukti di dalam catatan Alkitab, ayat-ayat yang berkata tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Yang pertama, dalam Yohanes 20 ayat 17a, Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Dalam konteks ini Yesus berbicara dalam kemanusiaannya. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 54, Yesus berkata, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku." Dalam konteks ini Yesus berbicara tentang kemanusiaannya. Yang ketiga, Matius 18 ayat 19, Yesus berkata, "Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Nah, dalam konteks yang ketiga ini juga Yesus sedang berbicara atas kemanusiaannya. Yang keempat, Markus 10 ayat 18, Yesus berkata, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Dalam konteks ini Yesus berbicara atas nama kemanusiaannya. Yang kelima, Matius 10 ayat 40, Yesus berkata, "Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Nah, dalam persoalan ini Yesus juga berbicara atas konteks kemanusiaannya sebagai yang diutus Allah, sebagai hamba Allah. Yang keenam, Matius 12 ayat 18, Yesus dicatat di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis
ketika Yesus habis dibaptis, maka langit terbuka dan suara keluar dari sorga dan berkata dalam Matius 12 ayat 18, "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan." Dalam konteks ini, pihak sorgawi sedang membicarakan kemanusiaan Yesus sebagai hamba Allah, sebagai orang pilihan Allah, dan sebagai manusia yang dikenan oleh Allah itu sendiri. Nah, bagian kedua saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara, kepada kawan-kawan, ayat-ayat Alkitab ketika Yesus berbicara atas nama kealahan atau ketuhanannya. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 9b. Yesus berkata, "Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku?" Dalam konteks ini Yesus berkata bahwa dirinya lah adalah Bapa itu atau Allah itu. Karena itu siapa yang melihat Yesus, ia telah melihat Allah. Nah, di sini Yesus berbicara atas kealahannya, dan ini banyak yang disembunyikan oleh anti-Kristus. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dalam konteks ini Yesus berbicara dirinya adalah kekal. Bahwa jauh sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada karena dia adalah Tuhan. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, bahwa Yesus sudah ada karena dia adalah pencipta. Dalam konteks kedua ini, Yesus berbicara atas kealahannya. Dan ayat-ayat ini yang banyak disembunyikan oleh para antikristus. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dalam konteks ini Yesus mengaku dan mengklaim bahwa dirinya adalah satu keesaan dengan Allah itu sendiri. Dia tidak bisa dilepaskan dengan Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sama seperti manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bahwa ketiga-tiga hal itu adalah manusia. Kita tidak boleh berkata bahwa tubuh ini yang manusia, jiwa itu tidak manusia, atau kita berkata jiwa ini yang manusia, roh itu yang tidak manusia. Tubuh, jiwa, dan roh, ketiga hakikat itu memiliki peran yang berbeda, tapi ketiga hakikat itu adalah manusia. Tubuh itu adalah manusia, jiwa itu adalah manusia, dan roh itu adalah manusia. Tidak bisa dilepas pisahkan sekalipun memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat, dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Akulah guru dan Tuhan itu." Dalam konteks ini Yesus mengaku dan mengklaim dan memproklamirkan bahwa dialah Tuhan itu. Dan Yesus berkata, "Ya, perkataanmu tepat, akulah memang Tuhan itu." Dalam Yohanes 13 ayat 13 jelas sekali bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu. Dan dalam Yohanes yang kelima, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dalam konteks ini Yesus menunjukkan kealahannya, bahwa dialah jalan itu, bahwa dialah kebenaran itu, dan bahwa dia adalah hidup itu. Saudara-saudara, pikirkan, apa ada orang yang berani berkata bahwa dia adalah jalan? Apa ada orang yang berani berkata bahwa dia adalah kebenaran? Apa ada orang berani berkata bahwa dia adalah kehidupan itu? Hanya Yesus, hanya Allah yang mampu berkata seperti itu. Dan Yesus mengatakan, "Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan aku adalah hidup itu." Ayat ini yang banyak dipelintir dan disembunyikan oleh pihak-pihak antikristus untuk mengkondisikan atau menyetir pikiran orang agar orang percaya bahwa ajaran kekristenan yang menekankan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia adalah sesat. Lalu yang keenam, dalam Matius 26 ayat 63 sampai 64. Dikatakan, "Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, 'Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?' Jawab Yesus, 'Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan putih." Nah, dalam konteks ini ketika Yesus ditangkap dan diadili di dalam mahkamah agama Yahudi, lalu imam besar Yahudi itu berkata, "Apa engkau Mesias, anak Allah yang tinggi itu?" Dan Yesus berkata, "Ya, akulah dia dan engkau telah mengatakannya." Ini adalah satu bukti bahwa Yesus dari mulutnya sendiri mengatakan, "Akulah Mesias." Saudara tahu, Mesias itu adalah juru selamat, dan hanya Tuhan yang menjadi juru selamat. Tidak ada manusia yang berani berkata, "Akulah juru selamat." Karena semua manusia berdosa, semua manusia itu harus diselamatkan. Tidak ada manusia yang bisa menjadi penyelamat atau juru selamat, hanya Tuhan. Dan Yesus berkata, "Ya, akulah dia, akulah Mesias, akulah juru selamat, akulah anak Allah, akulah Allah yang menjadi manusia, dan kamu telah mengatakannya." Ayat-ayat ini dipelintirkan dan sengaja disembunyikan oleh pihak antikristus untuk menebar kebencian dan menggiring orang untuk membenci ajaran kekristenan yang menekankan Yesus adalah Tuhan. Dan
Konteks berikutnya ketika Yesus berkata atas nama kealahannya dalam Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa, aku adalah Omega, akulah firman Tuhan, akulah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, akulah yang maha kuasa." Nah, dalam konteks ini Yesus berbicara atas ketuhanannya. Saudara, siapa yang berani berkata manusia, yang berani berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega"? Siapa manusia yang menjadi awal dan yang menjadi akhir? Hanya Tuhan yang menjadi awal dan akhir. Dan Yesus berkata, "Akulah awal dan akhir, akulah Alfa dan Omega." Lalu siapa berani manusia yang berkata, "Akulah firman Tuhan"? Tidak ada yang berani berkata kecuali Tuhan itu sendiri. Akulah firman Tuhan. Karena Allah berfirman, dan firman-Nya itu adalah dirinya sendiri, adalah hakikatnya sendiri. Karena itu dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan Yesus berkata, "Akulah firman Tuhan." Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus juga berkata, "Akulah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang." Coba bayangkan, siapa manusia yang berani berkata, "Akulah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang"? Hanya Allah yang memiliki sifat seperti itu, yang sudah ada dan yang telah ada dan yang akan datang. Dan memang dialah Tuhan Yesus. Dialah yang akan datang juga pada ujungnya untuk menghakimi dan membawa dunia ini pada akhirnya. Dan siapa yang berani berkata, "Akulah yang maha kuasa"? Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, "Akulah yang maha kuasa." Tidak ada manusia yang berani berkata, "Aku yang maha kuasa," karena manusia terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Karena itu hanya Allah yang mampu berkata, "Akulah yang maha kuasa." Dan Yesus berkata, "Akulah yang maha kuasa." Jadi kesimpulannya, kawan-kawan, ya Yesus pernah berkata, jika pertanyaannya, pernahkah Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembah aku saja" di dalam Alkitab? Maka jawabannya adalah, ya, Yesus pernah berkata dalam Alkitab bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti Yohanes 13 ayat 13 yang mengatakan seperti ini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Akulah guru dan Tuhan." Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus juga pernah berkata bahwa ia dan Bapa adalah satu, seperti dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus juga mengaku bahwa sebelum ciptaan itu ada, yaitu Abraham, bahwa dia sudah ada, dalam Yohanes 5 ayat 8. Bahkan Yesus menyebutnya dirinya adalah Alfa dan Omega. Yesus menyebutnya dirinya adalah firman Allah. Yesus menyebutnya dirinya yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan Yesus menyebut dirinya adalah yang maha kuasa. Dari semua ayat-ayat itu, maka menerangkan, ya, Yesus pernah berkata, "Akulah Tuhan." Nah, akan tetapi saudara-saudaraku non-Kristen, terkhusus saudara-saudaraku Muslim yang selalu bertanya, apakah Yesus Tuhan? Nah, saya memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara non-Kristen ini adalah kerinduan hatinya untuk mengenal siapakah itu Yesus, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena mungkin saja pribadi yang dimiripkan Yesus yang ada dalam kitab suci mereka tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi apa yang tidak bisa dijawab oleh kitab suci saudara tentang Yesus Kristus, Alkitab akan menjawabnya dan akan menunjukkan kepada saudara kebenaran sejati. Siapakah Yesus itu yang sebenarnya? Akan tetapi saya mau ingatkan kepada kawan-kawan, terkhusus non-Kristen, bahwa kita tidak boleh memahami perkataan Alkitab secara lahiriah atau secara harafiah. Sebab di dalam Alkitab itu ada banyak sekali majas, ada banyak sekali simbol, ada banyak sekali metafora dalam gaya sastra di dalam Alkitab. Seperti ketika Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah." Jangan pula saudara-saudara non-Kristen mengikuti tafsiran sesat dari orang-orang antikristus atau orang-orang yang membenci ajaran Yesus adalah Tuhan dengan mengatakan bahwa pernyataan Yesus bahwa dia adalah Allah, bahwa Allah itu beranak. Sebab bukankah satu kebodohan dan satu ketololan yang akut jika seseorang berkata anak kunci, lalu kita berkata kunci itu beranak? Atau ketika seseorang berkata anak tangga, maka kita akan berkata bahwa tangga itu beranak? Karena kata anak Allah menerangkan ada dua kepribadian di sana yang melebur menjadi satu, di mana kata anak menunjukkan atribut kemanusiaannya di dalam Yesus, dan kata Allah menunjukkan atribut kealahannya. Dan itulah hakikat Yesus Kristus, anak Allah, yaitu Allah atau Tuhan yang menjadi manusia. Lalu mari kita lihat apakah tindakan atau perbuatan kemanusiaan dan kealahan diri Yesus di dalam dirinya yang diberitakan oleh Alkitab. Saudara-saudara, kawan-kawan yang saya kasihi, kita akan merangkumkan
dua tindakan atau sifat di dalam diri Yesus Kristus yang melebur menjadi satu. Yang pertama, Yesus memiliki tindakan atau tabiat kemanusiaan. Contoh, Yesus lahir dari rahim perempuan seperti saya dan saudara lahir dari rahim perempuan. Saya pikir tidak ada manusia di dunia ini yang tidak lahir dari rahim perempuan. Yang kedua, Yesus tidur. Lalu yang ketiga, Yesus makan dan minum. Yang keempat, Yesus menangis. Lalu Yesus dapat terluka dan dilukai. Yesus berdoa dan Yesus dapat mati. Lalu di dalam diri Yesus juga kita harus secara seimbang melihat ada tindakan dan tabiat kealahan di dalam diri Yesus. Yang pertama, Yesus itu suci. Dia diterangkan suci. Yang kedua, Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Yang berikutnya, Yesus itu berkuasa atas alam dan cuaca, dan dia melakukan hal-hal yang besar. Yang berikutnya, Yesus itu penuh dengan kuasa mujizat. Saya pikir hanya Allah yang mampu melakukan kuasa mujizat itu dengan luar biasa. Dan kalaupun ada manusia yang diberkati dan dipakai Allah, dia terbatas dalam melakukan miracles atau mujizat itu. Yang berikutnya, Yesus itu berkuasa atas malaikat-malaikat dan setan-setan dan serta roh jahat. Bagaimana malaikat itu diterangkan Alkitab melayani Yesus. Bagaimana ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka tersungkur dan ketakutan dan mereka takut dihukum. Itu menerangkan Yesus itu Allah. Roh-roh itu mengenal siapa Yesus itu. Berbeda dengan kita manusia yang mata kita terselubungi sehingga kita hanya melihat sisi kedegingan. Tetapi di dalam dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi malaikat-malaikat, roh-roh jahat itu mengetahui hal itu. Karena itu mereka takut dan gentar kepada Yesus. Dan tidak ada satupun roh-roh yang berani menghujat nama Yesus. Berbeda dengan kita manusia yang di dalam kebodohan dan kebutaan kita begitu lancang dan latah menghina tentang kemuliaan nama Yesus. Yang berikutnya, Yesus itu bangkit dari kematian. Dan Yesus itu adalah pribadi sorga. Dia ada di sorga. Dan Yesus itu akan datang kedua kalinya. Mengakhiri dan membawa dunia ini pada akhirnya. Dan akan menghukumi semua orang yang hidup dan yang mati. Jadi berbicara tentang Yesus, kita harus berbicara secara seimbang, secara balance. Tentang tindakan dan tabiat kemanusiaan yang ada pada dalam diri Yesus itu. Dan sembari kita juga harus melihat dan memandang tindakan dan tabiat kealahan yang di dalam diri Yesus itu, sehingga kita bisa mengerti secara benar siapakah Yesus itu, seperti yang diberitakan Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lalu kawan-kawan, saya akan membawa kawan-kawan lagi agar lebih mengerti, terkhusus saudara-saudara saya non-Kristen, bahwa siapa-siapa sajakah orang yang menyebut dan memperlakukan Yesus Kristus itu adalah Tuhan pada zamannya yang bersamaan dengan zaman Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bawa saudara untuk mengenal orang-orang Majus dari timur. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, lalu masuklah mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang Majus dari timur itu ke dalam rumah itu, lalu melihat anak itu bersama ibunya. Lalu orang-orang Majus itu sujud menyembah dia, yaitu Yesus. Lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Saudara, siapa sih orang-orang Majus ini? Mari kita cek. Setelah saya searching bahwa di dalam satu risalah wikipedia.com menerangkan orang-orang Majus dari timur itu adalah orang-orang bijak, dan orang-orang Majus dari timur itu adalah kalangan daripada raja-raja dari timur yang diprediksi daerah timur itu sekarang adalah di wilayah Media dan di wilayah Persia. Lalu pertanyaannya, kenapa orang-orang bijak dari kalangan bangsawan ini datang jauh-jauh hanya untuk sujud menyembah dan membawa persembahan kepada bayi Yesus yang baru lahir itu di Bethlehem? Karena orang-orang Majus ini mempelajari kitab suci dan mereka mengerti akan datangnya raja di atas segala raja, yaitu Mesias, di mana kitab suci telah memberikan keterangan dan tanda-tanda tentang kedatangan Mesias itu. Dan Yesus memenuhi semua tanda-tanda tentang Mesias itu. Karena itulah tanpa ragu sedikit pun, sekalipun mereka dari kalangan raja dan orang bijak dari timur, mereka tanpa ragu menyembah Yesus Kristus yang baru lahir itu dan memberikan persembahan. Dan persembahan mereka bukan persembahan murahan. Dikatakan Alkitab mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Karena pada zaman itu, itulah yang paling berharga di zaman mereka. Nah, mari saya membawa saudara-saudara. Coba bayangkan orang sekaliber orang-orang Majus, yang notabene-nya adalah orang-orang raja, yang notabene-nya adalah orang-orang berpendidikan atau cendekiawan. Mereka saja takluk menyembah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu apa yang Anda punya sehingga Anda menolak untuk mengaku dan menyembah Yesus adalah Tuhan? Yang kedua,
yang memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 3 ayat 11, sebelum Yohanes membaptis Yesus, Yohanes berkata kepada orang banyak, kata Yohanes, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia atau Yesus yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Lalu ketika Yesus hendak dibaptis, Yesus datang kepada Yohanes yang dicatat dalam Matius 3 ayat 13-15 dikatakan, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah dia dan kata Yohanes, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan mengapa engkau yang datang kepadaku?' Lalu Yesus menjawab kepada Yohanes, katanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.'" Saudara bayangkan kawan-kawan, Yohanes itu pada awalnya dia itu sangat takut kepada Yesus dan dia mengenal siapa itu Yesus. Karena itu dia berkata, bukan aku yang membaptis engkau Tuhan, tetapi engkau yang harus membaptis aku. Tetapi Yesus memang datang untuk menggenapkan kehendak Allah. Dia harus menunaikan kemanusiaannya 100% agar melalui kemanusiaannya itu sempurnalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena itu Yesus harus dibaptis dan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, saya akan bawa saudara dalam pemahaman yang benar. Siapakah sih Yohanes Pembaptis itu? Nah, menurut Alkitab, Yohanes itu adalah anak nubuatan. Artinya Yohanes itu bukan dari hasil hawa nafsu suami istri pada umumnya. Kenapa? Karena orang tua Yohanes, bapaknya bernama Zakaria, ibunya bernama Elisabet. Keduanya sudah mandul dan dalam bahasa kedokteran medis, mereka sudah monopos maksud saya, ketika hendak melahirkan Yohanes. Imam Zakaria, ayahnya Yohanes, sampai kena hukum Allah yaitu bisu sampai Yohanes lahir. Karena Zakaria menolak percaya bahwa di dalam kondisi yang sudah tua dan monopos mereka akan punya anak. Nah, Yohanes adalah orang yang suci. Dia tidak memakan daging dan dia jauh dari kemewahan para ulama yang pada lazimnya pada zaman sekarang. Dan itu diterangkan dalam Matius 3 ayat 4. Dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dan bahkan Yesus menyebut dan mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar dari segala nabi yang pernah ada. Itu dicatat dalam Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat 11. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar dari Yohanes Pembaptis." Kawan-kawan, coba pikirkan dengan seksama. Seorang nabi yang hidup di dalam kekudusan, seorang nabi yang penuh dengan roh Tuhan sekelas Yohanes Pembaptis saja tunduk dan percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu apa yang Anda punya sehingga Anda menolak bahwa Yesus adalah Tuhan? Bagian yang keempat adalah Elisabet. Elisabet adalah istri Imam Zakaria atau ibu daripada Yohanes Pembaptis. Dalam Alkitab dicatat dalam Matius 1 ayat 43 sampai 44 dikatakan Elisabet mengaku Yesus adalah Tuhan dan Maria adalah ibu yang mengandung Tuhan yang menjadi manusia itu. Hal itu dikatakan Elisabet sebab jauh-jauh sebelum kedatangan Maria untuk menjumpai Elisabet ketika mereka sama-sama hamil, Roh Tuhan sudah memberitahukan tanda-tanda kemesiasan yang akan ditunjukkan pada kedatangan kunjungan Maria kepada Elisabet karena mereka adalah saudara atau sepupu. Dan semua tanda-tanda itu ada di dalam kandungan Maria. Maka itu dikatakan dalam Matius 1 ayat 43 sampai 44, Elisabet berkata kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Kawan-kawan, saya mau ajak saudara untuk berpikir secara maksimal. Coba bayangkan Elisabet. Elisabet adalah perempuan dari keturunan Nabi Allah, yaitu dari keturunan Harun. Elisabet itu dari keturunan bermarga Lewi dalam marga Israel. Seorang yang dipenuhi roh Tuhan. Sekelas Elisabet mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu apa yang Anda punya sehingga Anda menolak bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang keempat, Rasul Petrus. Dalam Alkitab, Rasul Petrus mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yakni Mesias yang datang dari Tuhan. Ketika Yesus melakukan mukjizat, tak kala Petrus
sudah 1 hari atau 1 malam menjala ikan tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu Yesus datang dan memerintahkan mereka sekali lagi menebarkan jala. Maka mereka menemukan jala mereka penuh dengan ikan, dan jala mereka hampir koyak karena penuhnya dengan ikan. Itulah pertama kali Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dicatat dalam Lukas 5 ayat 8. Dikatakan di sana, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dan pengakuan Petrus yang kedua bahwa Yesus adalah Tuhan, tak kala Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku?" Maka Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Dalam Lukas 9 ayat 20. Dan dalam Matius 16 ayat 16 dituliskan, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, saudara-saudara, kawan-kawan, siapakah Petrus itu? Nah, saya akan bawa saudara mengenai siapakah Petrus itu. Alkitab mencatat, Rasul Petrus adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sebelum kenaikan Yesus ke sorga, Petrus adalah orang yang secara langsung diminta Tuhan Yesus sampai 3 kali agar menjadi gembala dan mengembalakan domba-domba Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 15-19. Dan Alkitab mencatat, Petrus diberikan Allah karunia berkhotbah. Alkitab mencatat, Petrus pernah sekali berkhotbah, dan dalam sekali berkhotbah itu, maka 3.000 orang bertobat mendengar khotbah Petrus itu. Nah, itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Nah, redaksinya seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Alkitab juga mencatat Petrus juga diberikan Allah karunia melakukan mujizat, yakni menyembuhkan orang lumpuh. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Redaksinya begini. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, aku berkata kepadamu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu dan memandunya berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Petrus juga orang dipakai Tuhan Allah untuk memberikan langsung hukuman dari Tuhan atas dusta sepasang suami istri yang bernama Ananias Safira. Mereka mendustai nazar mereka, yang sama saja mereka mendustai Allah, mereka mendustai roh Allah, dan menyebabkan suami istri ini mati seketika. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Petrus adalah salah satu rasul yang dilepaskan oleh Allah secara langsung dari penjara melalui malaikat ketika mereka divonis bersalah oleh mahkamah agama Yahudi karena mereka memberitakan Yesus adalah Tuhan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17-33. Kawan-kawan, saya akan membawa saudara untuk berpikir secara koheren. Coba pikirkan orang sehebat Petrus. Orang sehebat Petrus yang dikuasai oleh Roh Tuhan, tunduk dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu siapakah Anda untuk menolak bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita lihat juga yang kelima, Rasul Andreas. Alkitab mencatat bahwa Rasul Andreas mengaku bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Tuhan yang menjadi manusia. Itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 41. Redaksinya begini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya adalah Kristus. Jadi sebelumnya bahwa sudah ada banyak orang yang memberi pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu juga pengakuan yang keenam dari Rasul Filipus. Alkitab mencatat bahwa Filipus yang satu kampung dengan Andreas, yang satu kampung dengan Simon Petrus. Filipus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang menjadi manusia, sesuai dengan nubuatan kitab para nabi. Itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 45. Redaksinya demikian. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia," atau Yesus, yang disebut dalam kitab Musa dalam Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Filipus adalah orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketujuh, Rasul Nathanael. Nathanael percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja Israel. Ketika Nathanael tercengang melihat Yesus Maha Tahu, bahkan Yesus belum pernah bertemu dengan Nathanael, tapi Yesus mengetahui seluruh hidup Nathanael secara komprehensif. Itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yang kedelapan, pengakuan Marta, adik dari Maria yang mengurapi kaki Yesus, atau saudara perempuan Lazarus. Lazarus itu adalah orang yang sudah mati 3 hari dan dibangkitkan oleh Yesus. Ketika Lazarus sudah mati, Yesus datang menemui mereka.
ketika Marta melihat Yesus, hati Marta tergerak dan menyebut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu dicatat dalam Yohanes 11 ayat 21. Kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Bagaimana Marta memanggil Yesus adalah Tuhan. Dan ketika Yesus mempertanyakan iman percaya Marta kepadanya, maka Marta membuat pengakuan iman sekali lagi yang dahsyat yang dicatat dalam Yohanes 11 ayat 27. Maka jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Engkau adalah Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Jadi Marta juga memberikan satu kesaksian iman yang menguatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah saudara lebih hebat daripada Marta? Apakah saudara lebih hebat daripada Rasul Nathanael, dari Rasul Paulus, dari Rasul Andreas? Apakah saudara sudah punya karya-karya yang hebat, yang dipakai Allah, yang menakjubkan dunia ini, sehingga engkau mampu menolak Yesus adalah Tuhan jika orang-orang hebat ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Lalu pengakuan Rasul Thomas. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dan sudah beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan para murid itu memberitakan kebangkitan Yesus itu, tetapi Thomas tidak mau percaya. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam luka paku di tangannya dan di dalam lambungnya yang ditikam oleh prajurit itu, sekali-sekali aku tidak percaya." Lalu dengan cara yang ajaib, dengan sesuatu yang miracles, yang mujizat, ketika para murid berkumpul dan di sana ada dalam Thomas, Yesus menampakkan diri. Melihat itu, melihat Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu, maka tersungkurlah Thomas dan memberikan pengakuan imannya yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 28. Maka jawab Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bagaimana Thomas menyebut dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dan Yesus itu adalah Allahnya. Bayangkan orang yang sehebat Thomas, yang di dalam pelayanannya dia yang luar biasa dipakai Tuhan, melakukan hal-hal yang mujizat yang luar biasa kepada banyak orang di tempat pelayanannya ketika memberitakan Injil. Thomas, orang yang besar itu, tunduk dan mengaku dan mengatakan kepada Yesus, "Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku." Lalu yang ke-10, pengakuan Petrus, Thomas, dan Nathanael. Setelah Yesus bangkit keluar dari kubur, maka kedua kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai ketika mereka menjala ikan di tengah danau. Ketika mereka sadar bahwa Yesus telah datang menghampiri mereka, mana para murid itu tercengang dan diam, dan tidak ada yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Itu dicatat dalam Yohanes 21 ayat 12, redaksinya begitu. Kata Yesus kepada mereka, "Mari sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Yang ke-11, Rasul Paulus. Paulus pada awalnya adalah seorang yang membenci ajaran kekristenan, di mana kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Atas izin dan wewenang dari Mahkamah Agama Yahudi, Paulus selalu menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Hingga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dengan hal-hal yang ilahi dalam satu terang benderang yang amat sangat terang sekali, hingga terang itu menyebabkan Paulus buta. Ketika Paulus hendak pergi ke Damsyik, Paulus menyadari bahwa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda ilahi, tanda-tanda Allah. Karena itu Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Setelah peristiwa itu, barulah Paulus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu ia memberikan dirinya dibaptis, dan dia memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah Anak Allah. Jadi adalah satu kebohongan besar dari para antikristus, daripada orang-orang yang mengaku mantan pendeta, yang mengaku adalah mantan kitab suci, mengaku pakar teologi, yang mengatakan bahwa ajaran Yesus adalah Tuhan adalah hasil produk Paulus atau produk konsili. Itu adalah satu kebohongan dan kesesatan besar yang ingin merusak dunia ini, merusak kebenaran itu. Bahwa jauh sebelum Paulus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Paulus adalah orang yang terakhir menjadi Rasul Yesus Kristus. Dan di atas Paulus ada belasan bahkan puluhan orang yang sudah dipakai Allah, dan sudah lebih dahulu memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan, berdasarkan fakta ini, bahwa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara kita non-Kristen, terkhusus umat muslim yang bertanya,
Pernahkah Yesus berkata, "Akulah Tuhanmu"? Dan risalah ini dan wacana ini sudah menjawab, Yesus adalah Tuhan. Orang-orang hebat mengaku Yesus adalah Tuhan. Para cendekiawan dan terpelajar pada zamannya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang bangsawan, orang-orang dari kalangan raja sujud menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala roh-roh, malaikat-malaikat menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh-roh jahat yang sekarang itu banyak disembah-sembah oleh manusia sekarang untuk dapat kekayaan dan uang, itu semua tunduk dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba pikirkan, siapa Anda, apa yang Anda punya sehingga Anda berani menghina kebenaran Yesus adalah Tuhan? Jika Anda tidak menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu hak Anda. Pada akhir zaman Anda yang akan menerima balasannya. Tapi pikirkan sekali lagi, siapa Anda sehingga Anda berani menghujat kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan? Kiranya hal ini memberkati saudara-saudara. Selamat pagi, Tuhan memberkati.